Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Bos, Bapak manggil dia bos. Pak, Bapak lihat dong. Emang dia ada tampang jadi anak konglomerat? Nggak ada sih. Ngaku deh, Pak. Dia itu cuma tukang potret. Kamu menanggung beban hidup keluarga. Di saat anak-anak seusia kamu menikmati masa remajanya, kamu malah... Bu, Ibu jangan ngomong kayak gitu ya. Zara tahu, semua orang tua pasti mengharapkan hal yang terbaik untuk anaknya. Zara ikhlas kok, Bu. Ya waktu itu niat saya juga membantu kamu. Bantuin saya gimana? Ya bantuin bualan kamu biar Pak Anwar percaya sama kamu. Jadi kamu sangka saya ini bohong? Emangnya kamu beneran bicara sama Erwin? Setahu saya Erwin itu sekolahnya di Amerika, kamu tinggal di desa kayak gini. Ya nggak masuk akal lah. Aduh, kamu nih benar-benar blow on ya. Makanya jangan cuma jadi pegawai rendahan. Saya blow on. Kamu pernah dengar internet nggak sih? Ya pernah lah. Ya terus kenapa kamu bisa sangkain saya nggak pacaran sama Erwin? Emang kamu pikir di desa ini nggak ada internet? Oh jadi kalian kenalannya lewat internet gitu? Iya, saya setiap hari di tempat kerja saya pinjam internet. Walaupun kita pacaran jarak jauh, tapi komunikasi kita tetap lancar. Tapi kalian belum sempat ketemuan kan? Baru sekedar email-email aja kan? Kamu ini benar-benar pegawainya Pak Erlangga apa bukan sih? Masa kamu nggak tahu kalau bos kamu udah pulang? Emangnya Erwin, maksud saya Pak Erwin udah ada di Indonesia? Aduh, kamu ini keterlaluan ya. Masa nggak tahu keadaan bosnya sendiri? Ya, saya akuin sih saya pegawai rendahan. IQ saya jongkok, karir saya mentok. Makanya saya nggak pernah jadi atasan. Zara, kamu harus bantuin saya ya. Kalau saya nggak bisa laksanakan tugas ini, saya bisa dipecat sama atasan saya. Saya jadi pengangguran. Gimana nasib keluarga saya? Kamu nggak kasihan sama keluarga saya, Zara? Oh, kamu udah berkeluarga ya?
Maksud saya itu orang tua saya, adik-adik saya. Kalau saya dipecat kan kasihan mereka. Aduh, gimana dong? Makanya Zara kamu bantu saya ya, biar saya nggak dipecat, ya. Rasain. Sekarang giliran kamu yang kena kibulan saya. Sekarang saya tahu, kenapa si bos nyamar jadi Romi? Dia pikir cuma dia yang bisa ngibul. Sekarang gantian gua yang ngibulin dia. Waktu saya nunggu si bos, saya sempat ngobrol sama tukang bakso. Kata tukang bakso, dia kenal baik sama Mbak Jara. Tukang bakso. Atuh kumaha, Mbak Jara itu paling sayang sama orang sekampung. Karena dia suka nolong orang, bos. Nah, Mbak Jara itu dari kecil hobinya suka nolong orang. Buktinya, orang sekampung pernah ditolong sama dia. Ya termasuk tukang bakso itu, bos. Hebat juga. Masih muda tapi udah ngetop jadi pahlawan di kampungnya. Tukang bakso bercita-cita ingin mengawinkan Mbak Jara dengan anaknya. Begitu, bos. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Neng Zara. Ibu mau ngucapin selamat dong untuk kamu. Selamat apa ya, Bu? Ibu mau ngucapin selamat atas hubungan kamu dengan Pak Erwin. Siapa tuh Kak? Ibu dengar dari mana berita itu? Win, bagaimana perkembangan lobi kamu dengan penduduk desa Bening? Udah, Bapak tenang aja, beres, Pak. Win, kamu kenal sama gadis desa yang namanya Zahra? Zara, kenapa, Mbak? Nih. Papa kayaknya mendingan baca ini dulu deh, Pak. Kacamata ketinggalan di kamar, mah. Tolong dibacain, saya. Zara, gadis pekerja konveksi di desa Bening, mengakui hubungannya dengan Erwin, anak keluarga konglomerat yang mendirikan resort di desa tersebut. Win? Mana sih, Mbak? Apa dia cewek yang keras kepala yang kamu maksud itu, Win? Ya, Win, kalau kayak gini cara pendekatan kamu sih, saya juga yakin kalau Papa nggak bakalan setuju, Win. Masa sih kamu harus pacaran dulu, Win? Baru bisa dapat tanda tangan dan persetujuannya. Erwin, jawab. Apa semua itu benar? Ya nggak profesional lah cara kamu itu, Win. Papa harap semua ini nggak benar. Iya, Pak. Ini pasti nggak bener. Ini gosip nih, Pak. Iya, Mah. Mama juga yakin kalau ini semua hanya gosip. Gak mungkinlah Erwin, seorang Erwin pacaran sama anak gadis kampung. Ya kan, Pak? Ya, Mah, walaupun ini mungkin benar gosip, tapi kayaknya ini bisa mempengaruhi sama reputasi keluarga kita ya, Ma ya? Pantasan aja kamu sering pulang malam. Ternyata kamu lagi pendekatan dan kencan sama gadis kampung itu tuh. Zara, Kebetulan. bisa bicara sebentar nggak? Kok ngeliatnya aneh gitu sih? Saya punya obyekan buat kamu. Objekan. Kamu tukang foto kan? Iya. Berarti kamu punya kamera kan? Iya. Yaudah ikut saya. Mau kemana? Udah, kita ngomongin sambil jalan aja ya. Ayo naik.
Naik sepeda? Ya iya, masa naik genteng? Kamera kamu mana? Di mobil. Mobil. Maksudnya mobil kantor. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kan bisa cepet. Mobilnya mana sekarang? Tuh di sana tuh. Yuk. Kemana? Maaf, maaf. Mang pasti supirnya Romi ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Zahra. Saya Asep. Zara, kita mau kemana sih, Zara? Ayo. Ya udah, yuk. Nah, ini yang saya perluin. Buat apa sih? Saya butuh kamu untuk jadi model iklan pakaian dalam. Betul Pak, betul sekali. Izinnya bagaimana Pak? Sudah diurus? Oh, kalau masalah izin saya pikir tidak ada masalah Pak. Karena sekarang dalam pengurusan Pemda. Kemudian Kepala Desa dan Pak Lurah sudah memberikan persetujuan secara lengkap. Jadi perkiraan saya itu let's say 2 weeks to go will be finished. Kenapa berhenti di sini? Ini lokasi paling bagus untuk ambil foto. Makanya bos kamu mau bikin proyek di sini kan? Iya sih, tapi Yang punya proyek kan bukan cuma kamu aja. Saya juga. proyek apaan? Kamu bilang kan kita harus saling membantu. Jadi, sebelum saya bantuin kamu harus bantuin saya dulu. Tapi saya kan udah bantu ibu kamu. Sekarang giliran kamu dong yang bantu saya. Yang kamu bantuin kan ibu saya, bukan saya. Ya, tapi itu kan ibu kamu. Ya beda dong, ibu-ibu, saya. Jadi nggak bisa disamain. Nah, bos saya Pak Anwar nyuruh saya untuk bikin foto iklan pakaian dalam. Terus saya bisa bantu apa? Pertama, saya mau pinjam kamera kamu. Yang kedua, saya pengen kamu jadi model ya. Saya jadi model iklan pakaian dalam. Jangan ketawa lo. Ra, saya bukan model. Saya tukang potret. Gini aja deh. Biar Asap jadi modelnya, saya yang motret. Gimana? Saya jadi model iklan? Oke lah. Ada honornya nggak? Honornya ada kok. Saya udah dikasih budget dari Pak Anwar. Tapi maksud saya, kalau kamu mau jadi modelnya dan minjemin kamera ke saya kan jadi nggak perlu bayar sewa kamera dan model lagi. Gimana? Mau kan? Nanti sebagian uangnya saya pakai untuk traktir kalian. Terus bagiannya masuk ke kantong kamu sendiri. Sisanya untuk tebus obat ibu saya di apotik. Saya kan orang susah. Kamu tahu kan, orang-orang kayak kita selalu kekurangan uang. Iya kan? Iya. Maka dari itu, kita harus saling membantu. Gimana? Kamu setuju kan? Tapi Asep ya yang jadi modelnya ya. Jangan. Tampak kamu kan lebih meyakinkan. Katanya tampang saya nggak ada tampang konglomeratnya. Ya kalau untuk jadi anak konglomerat sih nggak ada tampang. Tapi kalau sekedar model pakaian dalam, badan kamu jauh lebih bagus daripada supir kamu. Mentang-mentang badan saya kurus kering gitu? Sembarangan. Ya udah, kamu ganti baju dulu. Saya siapin kameranya ya. Romi, sini. Ya.
Ini gimana sih caranya? Oh, ini. On, coba lihat program. Terus kamu tinggal mau foto yang mana. Terus kamu biasa pencet full. Gitu. Yaudah sana ganti baju. Sana. Mungkin sekarang bisa hubungi Erwin sekali lagi. Iya, Pak. Saya coba hubungi dia, soalnya dari tadi nggak diangkat-angkat. Mudah-mudahan sekarang ini diangkat, Pak. Mungkin sinyal handphone di daerah ini kurang bagus, Pak. Ya, maklum ini daerah terpencil kan. Mas, ada telepon dari Tuan? Halo? Halo, Pak? Kenapa, Pak? Sinyalnya kurang bagus, Pak? Hah? Papa mau ke sini? Romi, cepetan dong ganti bajunya, nanti keburu gelap nih. Tuh, lagi bagus juga. Romi! Aduh, Sep, mampus nih gue, Sep. Bokap mau datang ke sini gue kayak ginian, Sep. Sep, bantu mikir dong. Iya, ini saya mau mikir. Sep, serius, Sep. Atuh ini mas saya lagi serius. Masa gue kayak gini sih? Terus. Pak ya nih, Pak. Mungkin anak saya sedang rapat dengan kepala desa. Nggak masalah, Pak Er. Malah saya senang dengan anak Bapak aktif sekali menjalankan proyek ini. Ya, mudah-mudahan, Pak, niat kita membangun desa ini betul-betul terlaksana dengan baik. Kalian ngapain sih pada ngumpet gitu? Au, Neng, si bos, si mas. Sarah, di sana ada bos saya. Kalau saya ketan ngobjek, saya bisa dipecat. Yang mana sih? Itu, Neng. Pak Erlangga, konglomerat yang mau bangun riset di sini. Yang mana sih saya mau foto? Kenapa sih? Dia kan orang terkenal, nggak apa-apa dong kalau saya mau foto. Jangan. Maksudnya jangan sekarang. Nanti saya foto aja deh, ya. Saya sering ketemu di kantor kok. Masa sih? Bukannya kamu cuma pegawai rendahan, emang boleh ketemu sama bos besar? Sep, coba lihat di atas. Iya, Mas. Wah. Aman, Mas. Aduh. Ngucap dong. Hah? Iya, karena kamu udah dibebasin dari bahaya, jadi kamu harus ngucap alhamdulillah gitu. Bener, Bos. Mas, nih atasin Neng. Kita mesti bersyukur, ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti kamu taat beribadah ya? Alhamdulillah. Kalau kamu salat 5 waktu nggak? Jarang. Tapi kalau mandi sama makan sempet kan? Mau buat tim sepak bola cewek. Iya, biar si Rio itu tahu kalau cewek-cewek nggak bisa diremehin. Aduh, Sa, masa lu mau ngajakin kita main sepak bola sih? Mana kuat. Udah aja deh. Lu tuh jadi cewek kelemar-kelemar banget sih. Pantesan tuh cowok-cowok pada ngeremehin kita gara-gara lo tuh. Tapi Syah, emang kenyataannya fisik cewek itu lebih lemah daripada cowok. Siapa bilang sepak bola itu olahraga? Siapapun bisa ikut kok kalau mau latihan. Buktinya di persepak bolaan dunia aja tim cewek diakuin kok. Tapi Syah, apa kalian berdua mau diremehin terus-terusan sama cowok-cowok? Mau? Enggak. Apa kalian nggak mau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah sama cowok-cowok? Mau dong. Ya udah kalau gitu kita buktiin. Duluan ya. Ada apa nih? Pendaftaran tim sepak bola putri. Nggak salah nih. Wah, ini pasti kerjaan si Nyonya Ronaldo nih. Ya nggak?
Emang siapa nyonya Ronaldo? Alah, lemot banget sih lo. Ya si Sasa lah, siapa lagi? Gue yakin gak bakal ada yang daftar. Kan satu-satunya cewek di sekolah yang demen sama sepak bola kan cuma si Nyonya Ronaldo tuh doang, ya nggak? Jadi kayak gini ini nggak penting, nggak mungkin ada yang daftar, ya nggak? Ayo cepet. Alah, yang penting itu ya, sekarang mereka mau daftar dulu. Ya kan, Sa? Bener tuh lah. Ada pepatah yang bilang nih ya, tak kenal maka tak sayang. Berarti asal mereka mau datang latihan aja, gue yakin tuh mereka pasti bakal suka. Liatin aja ya, sekarang itu yang daftar udah ada 10 orang. Dan setiap orangnya bakalan kita kasih pulsa gratis. 50.000 masing-masing, gimana? Gue harus ngeluarin uang 500.000 cuma buat mereka doang? Iya. Dan malahan ya, tadi gue bilang siapa yang bisa bantuin kita untuk cari pendaftar baru, bakalan kita kasih pulsa gratis juga. Gimana taktik gue? Oke kan? Dan gue yakin ya, pasti bakalan banyak deh yang bantuin kita untuk cari calon pemain tim baru. Latihannya nggak berat kok. Kalian cukup datang aja udah dapat pulsa isi ulang gratis. Lumayan kan? Terus kapan mulainya? Nanti deh gue kasih tahu lagi. Yang penting kalian isi nama kalian di formulir ini, ya? Ya udah. Jo. Pung, apa-apaan sih lo? Nanti gue kasih tahu lagi ya. Oh yaudah, yuk cabut yuk. Lemot, apa-apaan nih? Hah? Lu ngebantuin Sasa buat bikin timnya? Iya? Gila lo ya? Gue cuma bisnis kok. Pengkhianat lo ya. Ternyata lo diem-diem bantuin Sasa ya? Jangan salah paham dulu yo. Gue tuh cuma bisnis. Gini ya, soalnya yang bisa dapetin 3 anggota dapat pulsa gratis 100.000. Lumayan kan? Jadi lo jangan serius dulu. Ini tuh cuma bisnis. Lu makan temen tuh bilang bisnis? Katanya lo pada yakin gak ada cewek yang tertarik sama sepak bola. Palingan juga mereka datang latihan sekali terus mereka mundur, ya kan? Tapi gue nggak suka acara kayak gini, tau gak lo? Pakai acara nyogok segala. Lu rada-rada ya? Alhamdulillah. Kamu rajin banget ya? Rajin apa ya? Rajin ngucap. Dikit-dikit ngucap. Tadi sebelum makan ngucap Bismillah. Terus habis makan Alhamdulillah. Habis ini apa lagi? Emangnya lucu ya? Iya sorry, tapi pasti kamu taat beribadah ya? Alhamdulillah. Kalau kamu sholat 5 waktu nggak? Jarang. Kalau sholat Jumat ke masjid? Enggak. Ya soalnya kan saya sibuk. Sibuk nyari makan, kerja, jadi nggak sempet. Tapi kalau mandi sama makan sempet kan? Ya beda dong. Makan sama mandi kan bagian dari kehidupan. Ibadah itu juga bagian dari kehidupan. Bukan cuma sekedar tanggung jawab. Kalau kita pikir ibadah itu tanggung jawab, pasti akan lebih berat ngejalaninnya. Tapi kalau kita mikir ibadah itu adalah bagian dari hidup, pasti jadi lebih gampang ngejalaninnya. Mana bisa disamain sholat sama makan sama mandi? Ya nggak bisa lah. Mandi sama makan itu kan juga ibadah. Kok gitu? Mandi itu kan untuk ngebersihin tubuh kita. Sama kayak sebelum kita sholat harus wudhu dulu biar bersih. Nah kalau makan, kita jaga kesehatan kita. Jadi makan, mandi, itu sama-sama ibadah, sama kayak sholat. Kamu anaknya Pak Ustadz ya? Kok tahu? Abisnya ngomong kamu tuh kayak guru ngaji aja. Ya tapi bener kan bukan saya? Almarhum ayah saya memang ustadz. Dulu cita-citanya beliau ingin sekali naik haji. Tapi belum kesampaian. Udah keburu dipanggil. Kamu sama ibu kamu udah naik haji? Uangnya dari mana? Untuk kebutuhan sehari-hari aja masih belum cukup. Makanya kamu tekan proposal ganti ruginya. Uangnya kan cukup tuh buat naik haji. Kamu nih ya masih aja maksa saya untuk jual rumah saya ke bos kamu itu. Maksudnya kamu ngucap dong alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya kan namanya rezeki. Ada orang yang mau beli rumah kamu. Beli? Emang saya mau jual rumah? Itu sih namanya bukan beli, tapi mau gusur. Tapi kamu kan janji menolong saya. Ingat kan? Ayo dong Zara. Saya kan udah nolong kamu. Jadi model buat konveksi tempat kerja kamu. Tapi hasilnya kan belum kelihatan.
Nanti kita omongin lagi kalau saya udah cetak. Jangan. Biar saya aja yang cetak, ya. Cara gue bukan urusan lo ya. Ngapain sih lo repot-repot ikut campur urusan gue? Oh, gue tahu. Lo pasti mata-matain gue kan? Lo takut kan? Jangan mentang-mentang lo orang kaya terus lo bisa main sogok seenaknya. Dasar mental koruptor lo, tau gak? Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kurang ajar banget sih lo. Makanya kalau mau saingan yang sportif dong. Masa mau ngerekrut pemain aja pakai acara nyogok-nyogok segala? Emang nggak malu lo, ha? Udah gue bilang ya berkali-kali sama lo. Ini itu urusan pribadi gue. Nggak ada urusannya kok sama lo. Emang gue ngerugiin lo apa? Udah dulu, mendingan lo urusin aja tim sepak bola lo buat ngelawan tim cewek. Apa? Gue nggak salah denger kan? Jadi lo bikin tim cewek cuman buat ngelawan tim gue? Ya udah gini deh. Gue kasih lo waktu 1 minggu buat ngelatih tim lo itu. Gimana? Hah? 2 minggu. 2 minggu. Deal? Tapi konsekuensinya kalau lo kalah gimana dong? Gue gak akan pernah main bola lagi. Ah gitu dong, bagus, deal. Tapi konsekuensinya kalau lo kalah juga sama. Lo gak boleh main bola lagi dan lo harus ikut kelas tari Bali. Oke, siapa takut? Lo latihannya yang bener ya. Nggak yakin gue lo bisa ngalahin gue. Ih, lo nyebelin banget sih. Kalau Zara jujur, berarti Zara akan dipecat dong, Bu. Itu udah resikonya. Makanya sebelum berbuat, kamu pikirkan dulu akibatnya. Dan ini sudah pelajaran buat kamu, ya. Nggak bayar modelnya juga? Enggak, modelnya kan teman saya, jadi gratis juga. Wah, terus modelnya gimana? Keren nggak? Kalau jelek kan nggak enak dong. Keren kok Pak, badannya bagus, cocok untuk jadi model pakaian kita. Kayak atlet. Mukanya cakep nggak? Kalau muka mah nggak perlu, yang penting pas pakai baju bagus. Jadi mukanya nggak usah kan? Bener kamu. Terus semuanya habis berapa? Cuma bayar nraktir bakso sama ongkos cuci cetaknya 97.000. Masya Allah. Jadi semuanya cuma habis 97.000 dari budget 5 juta. Alhamdulillah. Saya nggak salah ngasih objekan ini sama kamu. Untung kita hampir 5 juta loh. Bagi 2. Rezeki nomplok namanya. Kamu hebat ya. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi? Ini siang tahu. Selamat siang, Pak. Sudah. Saya kesini mau bicara dengan Zara. Zara, saya mau bicara. Saya tunggu di ruang saya sekarang juga. Baik Pak. Tunggu dong. Kenapa? Kamu jangan sampai keceplosan ngomong sama si bos ya. Maksudnya? Kamu jangan ngomongin kalau saya kasih proyek sama kamu. Ya elah, nggak salah aja masa takut. Bukan begitu maksudnya. Proyek ini kan sebenarnya saya yang ngerjain. Tapi kalau sampai ketahuan si bos kamu yang ngerjain, saya kan nggak enak. Nanti disangka saya nggak mampu lagi. Oh, jadi gara-gara itu? Kirain takut ketahuan ngobek. Kalau nggak halal, saya juga nggak mau, Pak. Halal kok, halal. Ini kan hanya masalah bisnis. Saya cuman nggak mau aja sampai si bos tahu kalau saya nggak mampu. Beres, Pak. Misi. Misi, Pak.
Zahra. Mau minum apa? Mau soda atau bir? Bir. Maaf Pak, saya nggak minum bir. Itu kan haram. Kalau begitu, soda saja ya? Iya Pak. Bapak suka minum bir ya Pak? Tidak. Saya tidak minum bir. Ini hanya untuk tamu-tamu saya. Kan bir itu haram. Hah? Iya Pak. Karena haram, kalau ditawarin ke tamu, kita kan jadi ikutan dosa. Betul juga ya. Aduh. Anwar! Iya, Pak. Coba, kamu keluarin semua minuman keras dari kulkas saya. Mulai sekarang, tidak ada lagi minuman keras di dalam kulkas ini. Ngerti kamu? Kok jadi saya sih, Pak? Kan Bapak sudah. Pokoknya saya tidak mau ada minuman keras masuk dalam kulkas saya lagi. Ngerti kamu? Iya deh, Pak. Sudah. Ayo silakan Sarah, silakan duduk. Begini Sarah, Bapak mau memberikan ucapan selamat pada Sarah. Saya mau dinaikin gaji ya Pak? Bukan itu. Kalau soal kenaikan gaji, bisa kita bicarakan nanti. Kalau bukan soal gaji, lalu soal apa Pak? Ini nih, soal hubunganmu dengan Pak Erwin Erlangga. Kapan hubungan kalian diresmikan? Jangan lupa, Bapak juga diundang. Sebenarnya hubungan saya sama Pak Erwin itu cuma... Bapak paham, Bapak ngerti. Kalian tidak mau buru-buru meresmikan hubungan itu. Wajar. Kalian kan masih muda, bukan begitu? Saya sama Pak Erwin... Saya maklum. Kalian tentu takut dikejar-kejar wartawan. Jangan khawatir. Kan saya sudah janji. Saya tidak akan buka mulut. Asal. Masya Allah Zahra. Pak Dadang mau ketemu Erwin. Sebenarnya Zahra udah mau ngejelasin. Tapi Pak Dadang ngomong terus. Jadi Zahra nggak sempat ngejelasin deh. Kamu bisa-bisanya berbohong. Kamu bilang kenal sama Erwin, tapi nyatanya enggak kan? Tapi ini bukan Zahra yang ngarang cerita, Bu. Sebenarnya Pak Anwar yang salah sangka. Tapi kamu membiarkannya kan? Kamu nggak berusaha meluruskannya. Zahra nggak nyangka, Bu, kalau akan jadi ribet kayak gini. Tadinya Zahra pikir ini cuma untuk lucu-lucuan aja. Habis Pak Anwar jadi benar-benar baik sekali sama Zahra gara-gara tahu kalau Zahra kenal sama anaknya konglomerat. Itulah sudah watak manusia, gila hormat dan gila pangkat. Menilai orang hanya dari kekayaan dan statusnya. Dan kamu malah manfaatkan itu. Zahra nyesel, Bu. Zahra benar-benar gak nyangka kalau akan jadi susah kayak gini. Pak Dadang mau ketemu sama Erwin. Zahra harus gimana ya, Bu? Ya kamu harus jujur. Bilang bahwa kamu sudah berbohong. Kalau Zahra jujur, berarti Zahra akan dipecat dong, Bu. Itu udah resikonya. Makanya sebelum berbuat, kamu pikirkan dulu akibatnya. Dan ini sudah pelajaran buat kamu, ya. Kalau saya dipecat, siapa yang akan membiayai kehidupan kita? Nanti kalau lama-lama Mas diemin hal itu, bisa-bisa nanti malah Mas dilupain sama Papa dan semuanya akan menjadi buat Erwin. Apa Mas mau? Mas dapat 0, sedangkan Erwin dapat semuanya. Itu namanya nggak profesional, Pak. Janji sama klien itu penting.
Apalagi klien ini adalah partner investor perusahaan kita. Tadinya juga Papa khawatir. Tapi alhamdulillah Pak Robi bisa memahami. Pak Robi itu cuma basa-basi sama Papa. Karena dia nggak enak sama Papa. Reputasi perusahaan kita ini hancur sekarang ini di mata Pak Robi. Karena ulahnya Erwin. Sepanjang karir saya belum pernah yang namanya membatalkan klien. Rif, Erwin tidak hadir itu kan karena melaksanakan sesuatu yang lebih penting. Di dalam etika bisnis ada yang disebut skala prioritas. Dan Papa tahu, Pak Robi itu kan juga seorang pengusaha. Pasti dia mengerti. Jadi... Tapi meeting sama investor itu penting, Pak. Betul, tapi izin dari warga setempat untuk merealisasikan proyek itu juga penting. Rif, Papa mau bilang sama kamu. Berapapun modal yang kita miliki, percuma. Kalau tidak ada izin dari warga setempat, proyek itu tidak mungkin terlaksana. Ada satu hal yang Papa sangat bangga terhadap Erwin. Walaupun dia masih pemula, tapi dia memahami hal ini. Dan ternyata diam-diam dia itu punya naluri yang sangat tajam terhadap bisnis. Dan sangat mengikuti Papa. Ya Allah, ampunilah kesalahan saya. Saya tidak berniat berdusta atau bohong. Saya hanya main-main. Sekarang saya terjebak dalam permainan saya sendiri. Berikanlah saya petunjuk, ya Allah. Jalan keluar yang terbaik. Saya bukannya takut dan malu untuk mengakui kebohongan saya. Tapi saya takut dipecat. Saya takut kehilangan pekerjaan saya, ya Allah. Ya Allah, maafnya. Itu apa? Ininya. Fotonya Erwin? Iyanya. Win, foto apa ini? Itu Kenapa kamu difoto pakai kaos singlet? Kaos oblong kayak gitu? Win, siapa yang ngambil foto kamu? Dan untuk apa? Aduh, tolong dong, Win. Kamu jangan bikin Mama punya pikiran yang enggak-enggak. ini mah aku cuman mau ngetes kamera. Ngetes kamera gimana? Karena aku baru beli lensa tuh mah, ya aku coba aja foto diri aku sendiri. Lagian yang foto juga aku sendiri mah. Kan kameranya otomatis. Mama nggak percaya, mau aku buktiin. Ya kenapa pakai kaos singlet kayak gitu sih? Apa nggak ada baju lain yang lebih pantas? Waktu itu panas mah, aku gerah. Ya aku sambil istirahat coba lensa baru aja. Apa nggak ada tempat lain, Win? Ya ampun mah, namanya juga orang lagi semangat cepet-cepet ngetes kamera baru. Mana sih Mama? Win, kamu nggak bohong sama Mama kan? Bohong itu dosa tahu. Win? Bener mah, bener. Awas ya, jangan sampai ada orang lain yang lihat foto kamu itu. Malu. Hampir aja, hampir. Lagian Zara ada aja sih. Gue juga ngapain gue mau difoto kayak gini ya? Emangnya cuma Erwin aja apa yang mewarisi bakat bisnis Papa? Gimana dengan saya? Saya nggak pernah dapat pujian seperti itu. Kayaknya sekarang Papa kok jadi berat sebelah ya? Ya kalau Sasa emang jelas dia anak kesayangannya Mama.
Tapi Erwin sekarang kayaknya jadi anak kesayangan papa ya. Gawat itu, Mas. Gawat gimana maksud kamu? Ya gawat buat masa depan kita dong, Mas. Sekarang Mas coba bayangin ya, misalnya ada terjadi apa-apa sama Mama dan Papa. Sasa kan anak kesayangan Mama dan Erwin jadi anak kesayangan Papa. Berarti nanti mereka berdua akan bisa mendapatkan semuanya. Bukan Mas. Papa sama Mama tuh adil. Mereka nggak pernah berbuat sejauh itu. Mas ini gimana sih, Mas? Saya pikir Mas kesal sama Erwin. Tapi begitu tadi saya kasih pendapat saya, Mas sama sekali nggak setuju sama saya. Saya tuh cuman kesel nih ya. Kenapa sih si Erwin itu dianggap lebih hebat daripada saya? Saya nggak pernah berpikir sejauh itu. Mas harus mikir ke depannya, untuk masa depan Mas dan untuk masa depan kita, Mas. Sekarang Mas sendiri juga tadi kan bilang, Erwin udah menjadi anak kesayangan Papa. Iya kan? Nanti kalau lama-lama Mas diemin hal itu, bisa-bisa nanti malah Mas dilupain sama Papa dan semuanya akan menjadi buat Erwin. Apa Mas mau? Mas dapat 0, sedangkan Erwin dapat semuanya. Nggak mau kan, Mas? Mas harus terus awasin Erwin. Dan Mas juga harus mengikuti perkembangan dari proyek resort itu, Mas. Jadi kalau jiwa kita kuat, insya Allah badan kita juga kuat. Tapi kalau badannya yang lemah? Allah itu maha melihat. Dengan ketekunan kita beribadah, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah yang setimpal. Nah ya, ketangkap basah sekarang kamu kan, Ima? Kamu tuh nggak kapok-kapok ya, Ima ya? Udah kemarin ketangkap sekali, sekarang kamu masih berani-berani untuk ngambil makanan, mah? Kamu pikir saya bego apa bisa bodoh-bodohan sama pembantu? Kamu tuh sebenarnya maksudnya apa sih ngambil makanan terus-terusan? Hah? Jawab! Kamu mau bagi-bagiin semua makanan itu ke teman-teman pembantu kamu? Iya? Udah deh, mah. Asal kamu tahu ya, makanan di rumah ini bukan kamu yang beli, tapi kita yang beli. Jadi kamu nggak punya hak untuk ngambil makanan itu semua. Kalau sekali lagi saya tangkap kamu ngambil makanan, saya akan pecat kamu. Dan saya tidak main-main, Imah. Kamu dengar? Ada apaan sih, Mbak? Iya, apaan sih? Kayak ada maling aja. Iya, emang bener Win ada maling. Ini nih malingnya. Ima, kamu nyuri apaan, Mah? Jawab dong, Mah. Kok diem aja sih? Ayo jawab. Ditanya malah kabur. Dasar kurang ajar. Biar aku yang ngomong sama Ima deh. Iya Mbak, udah biar Mas Erwin aja yang ngomong. Seenggaknya kan dia nggak bakal teriak-teriakan kayak Mbak. Kalau suara Mbak kan bisa ngebangun orang serumah. Apa kamu bilang? Itu kan suaranya gede banget. Demi Allah, Den, saya cuma mau sahur. Saya mau ngebayar puasa saya tahun lalu. Makanya saya puasa duluan sebelum bulan Ramadan. Tapi Nuntania menuduh saya mencuri. Untuk apa saya mencuri, Den? Saya tuh sudah bersyukur bisa ikut makan dan bekerja sama keluarganya Den Erwin. Ya, udah. Udah, kamu jangan nangis lagi deh. Ya, saya ngerti kok. Tapi saya takut dipecat, Den. Saya takut. Iya, udah. Pokoknya kamu tenang aja lah. Nanti saya bicara sama Mama. Yang berhak mecat kamu itu Mama, bukan Mbak Nia. Makasih, Den. Makasih. Iya. Ya. Insya Allah, kebaikan Den Erwin dibalas sama Yang Maha Kuasa. Ima gak punya apa-apa, Den, untuk membalasnya. Ima hanya bisa bilang terima kasih. Dan Ima hanya bisa mendoakan Den Erwin. Udah. Udah, kamu sahur lagi deh. Alhamdulillah. Kak, Ramadan tahun lalu Kiki puasanya bolong-bolong.
Ramadan tahun ini Kiki harus ngebayar dong. Iya, tahun lalu kan kamu puasanya bolong-bolong karena kamu cacar air. Iya, Kiki mau bayar. Kak, tolong hitungin dong berapa hari yang harus Kiki bayar. Tahun lalu juga ibu puasanya banyak bolongnya karena ibu sakit. Tapi insya Allah tahun ini puasa ibu penuh. Bu, kondisi ibu kan masih lemah. Lebih baik ibu jangan puasa dulu sampai stamina ibu stabil. Daripada nanti tambah sakit, kan percuma. Justru ibu mengharapkan kekuatan dari ibadah puasa ini. Karena manusia bukan saja punya badan, tapi punya jiwa. Jadi kalau jiwa kita kuat, insya Allah badan kita juga kuat. Tapi kalau badannya yang lemah? Allah itu maha melihat. Dengan ketekunan kita beribadah, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah yang setimpal. Ibu benar, kalau kita membuat kebaikan, pasti akan dibalas oleh kebaikan. Tapi kalau kita berbuat salah, pasti akan mendapat imbalan yang setimpal. Ya kan, Kak? Tuh, dengar apa kata Kiki. Nanti kamu mau menyelesaikan masalah kamu kan? Sama Pak Anwar dan Pak Dadang? Insya Allah, Bu. Saya nggak punya rencana apa-apa, Ra. Saya nggak sengaja, Ra. Sama kayak kamu. Kita terjebak dalam permainan ini, Ra. Belum pernah saya memberikan kepercayaan secepat ini sama orang yang baru saya kenal. Pergi kamu dari sini, pergi! Pergi! Pergi!